Badan Pengelola Masjid Salamun ala mursalin. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, jika libur panjang atau super long weekend dalam rangka Idul Adha 2023 ini memang membawa keberkahan bagi ekonomi tanah air. Bagaimana tidak, perputaran ekonomi terjadi saat terjadinya pergerakan di masyarakat, termasuk jika para warga pulang ke kampung halaman. Kementerian Perhubungan melalui keterangan resminya pada Selasa 27 Juni 2023 memperkirakan adanya lonjakan pergerakan penumpang dan kendaraan saat libur Idul Adha, Rabu 28 Juni 2023 sampai dengan Minggu 2 Juli 2023. Perkiraan ini berdasarkan laporan dari operator jalan dan transportasi. Operator jalan PT Jasa Marga Persero Tbk memproyeksikan puncak arus kendaraan keluar dari wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang melalui tol akan terjadi pada Rabu 28 Juni 2023. Jumlah kendaraan yang keluar diperkirakan mencapai 90.000 kendaraan atau meningkat 65% dibanding hari normal, yakni 54.000 kendaraan. Sementara itu, puncak arus kendaraan yang masuk wilayah Jabodetabek yang diperkirakan terjadi pada Minggu 2 Juli 2023, yakni dengan jumlah kendaraan mencapai 102.000 kendaraan. Angka ini naik 19,8% dibandingkan dengan volume hari normal, yakni 82.000 kendaraan. Sementara itu, sehubungan dengan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 2023 pada 28 hingga 30 Juni 2023, Korlantas Polri menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas di beberapa ruas jalan yang berpotensi terjadi kepadatan. Pasalnya, dikatakan Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan selama periode tersebut bakal ada peningkatan arus baik mengarah ke barat atau Sumatera, timur atau Jawa maupun selatan atau Bogor dan Bandung. Rekayasa sejenis juga bakal diterapkan di beberapa tempat wisata sesuai penilaian petugas kepolisian setempat dengan koordinasi beberapa stakeholder dan jajaran. Berdasarkan pantauan langsung dari CCTV Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR atau BPJT, ruas tol Jakarta Cikampek per 29 Juni 2023 siang terpantau ramai lancar, khususnya di kilometer 1 hingga 12. Sementara jalan tol layang MBZ tampak lengang, tepatnya di kilometer 26 hingga 28. Berbeda dengan dua kawasan ini, kemacetan arus kendaraan justru terjadi di tol Cipularang Purwakarta pada Kamis 29 Juni 2023 pagi hingga siang. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung mengular panjang, bahkan terpaksa berjalan merayap. Di kilometer 85 tol Cipularang, kendaraan memenuhi seluruh lajur dan bahu jalan hingga berjalan merayap. Berdasarkan informasi pihak Jasa Marga, kepadatan volume kendaraan serta truk yang mengalami mogok di bahu kiri jalan sekitar kilometer 85. Terpantau kendaraan merayap sejak memasuki kilometer 82 hingga selepas kilometer 85 ke arah Bandung. Diperkirakan volume kepadatan arus masih akan terjadi hingga sore nanti. Pada 28 Juni kemarin, kemacetan panjang terjadi mencapai hingga sekitar 8 km di ruas tol tersebut. Kalau itu di jalan darat, bagaimana dengan jalur laut? PT SDP Indonesia Ferry Persero mencatat jumlah pemudik libur panjang Idul Adha 2023 yang menyeberang pelabuhan Merak menuju Pulau Sumatera naik sekitar 10%. Pada Senin 26 Juni 2023 jumlah penumpang 37.202 orang, sedangkan besoknya bertambah menjadi 47.494 orang. Berdasarkan data pemudik di Posko Pelabuhan Merak pada Selasa 27 Juni 2023, jumlah penumpang yang mencapai 47.494 orang ini terdiri dari pejalan kaki 4.037 orang dan penumpang dalam kendaraan 43.457 orang. Sementara kendaraan dengan jumlah 11.329 unit terdiri dari roda 2 sebanyak 2.456 unit, roda 4 5.475 unit, bus 373 unit, dan truk 3.025 unit. ASDP Cabang Merak terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Darat atau BPTD setempat untuk sarana kapal pada lintasan Merak Bakahuni. BPTD akan mengoperasikan sebanyak 28 unit kapal
selama 24 jam pada liburan panjang Idul Adha. Kini kita pindah ke transportasi udara. PT Angkasa Pura II menyebutkan jumlah pergerakan penumpang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau SUTA Tangerang, Banten mencapai 150.740 orang pada Rabu atau H-1 Idul Adha 1444 Hijriah. Senior Manager of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M. Holik Muwardi mengatakan, untuk pergerakan pesawat terdapat 977 penerbangan yang terdiri atas 487 keberangkatan, 490 kedatangan. Ia menyebutkan di Terminal 1 dari data yang diterima terdapat 172 penerbangan dan jumlah penumpang mencapai 26.628 orang. Kemudian di Terminal 2 terdapat 375 penerbangan dengan total penumpang 55.776 orang. Sedangkan di Terminal 3 total penerbangan ada 412 pergerakan pesawat. Sementara jumlah penumpangnya mencapai 68.336 orang, baik domestik maupun internasional. Tak dipungkiri, terjadinya lonjakan penumpang pesawat dikarenakan adanya libur cuti bersama dan Idul Adha yang ditetapkan pemerintah dan juga dibarengi dengan masa liburan anak sekolah. Eits, tunggu dulu pemirsa, soal mudik di momen Idul Adha tak cuma terjadi di Indonesia saja loh. Euforia mudik juga kental terasa di Bangladesh. Warga Bangladesh berbondong-bondong memadati sejumlah moda transportasi di Dhaka untuk mudik ke kampung halaman mereka masing-masing. Merayakan Idul Adha bersama keluarga. Tak hanya membawa tas, warga yang mudik juga tampak ada yang membawa kasur dan juga bantal. Persiapan yang matang memang kunci mudik yang nyaman ya pemirsa. Mudik atau tidak, yang terpenting tetap menjaga keselamatan dan memberi keberkahan. Setelah segmen ini akan ada jurnalis CNBC Indonesia, Sania Alatas yang akan mengajak pemirsa melihat proses pelaksanaan kurban hingga berkeliling-keliling Jakarta yang kini lengang ditinggal para pemudik. Tetaplah di CNBC Indonesia Beyond Business.